Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Pada hari ini kita melakukan perkuliahan asinkronus ya, tidak seperti biasa kita ketemu di Zoom. Pada hari ini kita bertatap mukanya secara asinkronus melalui Edmodo dan video YouTube. Pada minggu ini, karena kemarin kita sudah membuat learning puzzle, narasi learning puzzle, bagi yang sudah, banyak juga ternyata yang belum mengumpulkan. Jadi mohon diselesaikan dulu narasi learning puzzle-nya. Kemudian setelah selesai saya akan berikan feedback dulu ya. Anda belum mengumpulkan learning puzzle-nya di sini. Karena ini yang saya buka assignment-nya di Edmodo itu proyek individu foto voice, bukan proyek individu narasi learning puzzle. Mohon dibedakan. Jadi step pertama yang harus Anda lakukan pada minggu ini atau di hari Sabtu ini adalah menyelesaikan narasi learning puzzle-nya. Setelah itu narasinya sudah selesai, saya akan berikan feedback dulu ya. Jadi ada baru beberapa yang saya berikan feedback, baru 2 yang saya berikan feedback, punyanya Habsah dan punyanya Hana. Jadi yang lain ditunggu minggu ini narasi learning puzzle-nya selesai sehingga saya bisa beri feedback dan Anda bisa lanjut ke assignment berikutnya, yaitu photo voice individual project. Nah, pada assignment yang kali ini Anda akan membuat photo voice ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di penjelasan 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, bahwa nanti learning puzzle ini setelah dinarasikan, Anda mencari foto yang kira-kira merepresentasikan apa yang Anda tulis di learning puzzle itu, apa yang jadi puzzle Anda dalam belajar mata kuliah writing gitu ya. Ini saya kasih contoh di sini, saya lampirkan contoh teaching puzzle dari saya. Nah, bentuknya itu yang akan Anda lihat di Edmodo adalah seperti ini. Ini saya lakukan, ini saya buat di PowerPoint ya. Terus saya save as PDF. Jadi formatnya itu sebetulnya boleh JPG, boleh PPT, boleh PDF, bebas ya. Sebagaimana Anda convenientnya aja, gimana mudahnya aja. Nah, ini ada beberapa foto yang saya pilih di halaman muka, yaitu ada foto tangan yang bergandengan tangan, terus ada foto ini toga ya, topi toga yang dilempar, so ada thank you note, dan ada note satu lagi. Jadi ini tuh representasi apa sih in writing classes. Saya harap gitu ya, Anda tidak flourish all alone. Anda masih punya juga seperti tujuan bersama gitu, kalau kita bisa lulus mata kuliah ini bareng-bareng gitu. Makanya sangat penting bagi Anda untuk saling membantu di mata kuliah writing ini, apalagi kalau misalnya ada yang merasa kesulitan gitu. Ayo kita sama-sama saling membantu lah kira-kira. Terus ini karena ini finish line-nya Anda ya, gambar yang kedua ini finish line-nya adalah graduation. Jadi bagaimana caranya sampai mencapai titik finish line ini kita bisa survive sama-sama gitu kira-kira. Dan ini adalah thank you note dari saya. Thanks from the bottom of my heart that you have been struggling with me these past 3 semesters. Udah berada di mata kuliah writing ini dan sudah berjuang bersama-sama ya sampai kita masuk ke academic writing pada semester ini. Dan yang terakhir ada gambar sebetulnya ini tulisan ya, you who struggle, who want to be free, I hope you know you inspire me. Jadi terlepas dari kesulitan Anda, bagaimana sih sinyal itu sangat jadi barrier gitu ya, jadi penghalang dalam Anda memahami materi dan lain-lain gitu. Iya, despite all of those challenges Anda tetap survive gitu, makanya you inspire me. Oke, berikutnya kita masuk ke teaching puzzle. Jadi selain Anda membuat learning puzzle, Anda juga bisa mengakses apa sih yang ada di pikiran saya ketika saya mengajar writing gitu. Makanya saya provide ini teaching puzzle-nya di Edmodo sehingga Anda bisa baca dan bisa tahu gitu bahwa saya juga ternyata punya puzzle gitu ketika mengajar mata kuliah writing. Kita mulai dari paragraph writing, essay writing, sampai sekarang ke academic writing gitu ya. Nah, ini puzzle saya. Why can't I explain materials in simpler sentences atau in simpler words atau in simpler ways? Kenapa sih saya nggak bisa jelasin materi dengan penjelasan yang jauh lebih sederhana misalnya?
Ya ini diawali dengan saya membuat silabus, merencanakan silabus dengan konten pembelajaran yang saya kurasi itu sebaik-baiknya supaya nanti yang saya ajarkan ya the best possible teaching content that may equip you, my students, with the most important critical literacy that will be useful for you in the future. Sehingga saya bisa mempersiapkan Anda dengan skill abad 21 yang amat sangat diperlukan pada saat ini, utamanya ketika arus informasi semakin deras gitu ya. Makanya the best possible way to equip them with critical thinking skills in English education study program is by exploring the world of systemic functional linguistics. Jadi saya bisa meminjam tool atau alatnya SFL untuk membantu Anda membaca teks secara kritis, membantu Anda juga menulis secara kritis. Itu sebetulnya harapan saya, tapi mungkin metode pengajarannya kurang sederhana sehingga akhirnya Anda malah overwhelmed gitu ya. Nah, di sini sebetulnya itu kenapa saya meminta Anda untuk melihat proses type dalam tulisan, karena yaitu salah satunya adalah untuk mencari ideologi apa di balik teks tersebut yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Makanya itu adalah salah satu skill abad 21 yang penting gitu ya, untuk melihat di balik surface level of the text, ideological perspektifnya apa. Juga untuk membantu Anda juga bisa membedakan mana sih yang hoax, mana sih yang enggak gitu. Sebetulnya sih pengennya ke sana kan, tetapi kemudian Anda merasa overwhelmed itu ya, jadinya saya harus take a step back nih, mau tidak mau, dan reflect. Saya harus merefleksikan apa yang telah dilakukan di 2 semester kemarin, and I think ini sampai pada satu simpulan bahwa saya rasa saya harus mengubah metode pengajaran menulis saya. Jadi back to basic ya, kita akan mulai dari topic sentence, supporting details, cohesive and coherent devices, linking word, dan lain-lain, sehingga nanti ketika Anda menulis satu argumen untuk academic writing, Anda bisa menulisnya secara koheren gitu. Thank God kita semester ini ada critical discourse analysis yang amat sangat membantu gitu untuk analisisnya. Nah, dalam academic writing ini Anda bisa juga pergunakan skill tersebut untuk membuat argumen. Terus itu ya simpulan saya harus mengubah cara mengajar saya. Nah, ini ada perfect metaphor yang saya gunakan. Gambar di sebelah kiri adalah gambar tangga batu ya, yang berkelok-kelok dan mungkin berangin dan susah banget untuk nyampe puncak. Nah, karena kita semua berjuang bareng-bareng gitu ya, we climb up the stairs in order to reach the top gitu. Gimana supaya sampai puncak bareng-bareng, yaitu kita saling membantu. Itu nggak mudah, tapi thank you from the bottom of my heart that you have struggled together with me, dan kita sudah berjuang sama-sama. Jadi saya berterima kasih banyak sekali kepada Anda ya. Itu adalah teaching puzzle dari saya. Nah, ini adalah proyek Photo Voice. Jadi ada satu gambar atau beberapa gambar boleh yang kira-kira menggambarkan banget learning puzzle-nya. Nah, kalau ini kan cuma gambarnya gitu tanpa penjelasannya. Sementara photo voice itu maksudnya apa sih? Photo voice itu adalah you pick a photo that voices the inner of your thoughts gitu ya. Jadi satu foto yang kira-kira bisa menyuarakan isi hati dan isi kepala Anda. Nah, inilah foto yang saya tuliskan di teaching puzzle-nya, foto dari tangga batu yang berkelok-kelok gitu. Nah, itu nanti project photo voice individual ya. Tapi sebelum itu saya harap Anda bisa menyelesaikan dulu learning puzzle-nya supaya bisa saya kasih feedback. Yang udah dapat feedback baru boleh lanjutin ke sini gitu ya. Oke, dikerjakan dulu learning puzzle-nya di minggu ini. Thank you so much everyone. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.